Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita pada malam hari ini di dalam majelis yang mudah-mudahan majelis ini tercatat sebagai majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sebuah majelis itu teridhoi kecuali terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama memang majelis tersebut adalah majelis kebaikan. Akan tetapi baiknya sebuah majelis, umpamanya di sana berupa majelis alim, umpamanya di sana berupa majelis yang sedekah ditegakkan padanya, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan padanya, maka itu majelis yang baik. Akan tetapi yang membutuhkan kebaikan itu adalah kita, bukan majelisnya. Bukan majelisnya. Jadi tidaklah seseorang itu dinilai dengan majelisnya, tapi seseorang itu dinilai tatkala dia berada dalam majelis itu dan memenuhi apa yang dia itu menjadi baik padanya. Yang pertama adalah meniatkan dalam majelis itu dengan niat yang benar. Karena betapa banyak kita mengetahui, kita mendengar, dan kita melihat bertebarannya majelis-majelis ilmu. Yang itu sudah kita ketahui, majelis ilmu itu adalah suatu majelis yang sangat baik. Dan termasuk salah satu pintu jihad yang utama saat ini di negeri ini, diantaranya adalah menuntut ilmu. Ini salah satu pintu jihad yang hari ini terbuka luas pada kita di negeri ini. Karena kalau kita ingin jihad sebagaimana saudara kita di Palestina, ya, nggak ada jalan. Ya, nggak ada jalan. Kalau kita mau nekat ke sana, jangan-jangan malah bunuh diri kita. Karena setelah nyampe sana, orang sana pun belum tentu percaya sama kita. Ini siapa ini? Ini kawan apa lawan? Wajah sih Indonesia, tapi hatinya kan nggak tahu wajah Indonesia ini. Bukan wajah Israel atau bukan wajah Yahudi. Tapi kan mereka nggak tahu, jangan-jangan ini orangnya Yahudi. Jadi kalau ke sana pun kita juga belum tentu bermanfaat bagi mereka. Nah, akan tetapi barang siapa tidak punya cita-cita jihad, maka sungguh dia akan celaka. Nah, salah satu pintu jihad yang utama di negeri kita, pada diri kita hari ini adalah dengan menuntut ilmu. Nah, ini adalah majelis yang sangat utama. Majelis yang sangat utama. Akan tetapi utamanya majelis ini tidak akan memberi faedah keutamaan pada diri kita kalau diri kita salah dalam meniatkannya. Ra enak aku lek ra teko nang majelis ilmu gara-gara panitiane wis njabri aku, wis salah. Dia nggak dapat apa-apa. Atau saya ini harus nampak baik karena kedepannya saya mau nyalon salah satu pengurus di lingkungan tersebut. Ini juga tidak akan mendapat keutamaan majelis yang utama. Nah, berarti dibutuhkan padanya adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa ini saya ingatkan meskipun sangat sederhana? Karena ini inti daripada bagaimana kita mendapatkan keutamaan ketika menghadiri majelis yang mulia ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
menyambung yang telah lalu. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu pembahasan di antara salah satu zikir pagi dan petang. Ya. Di antara salah satu zikir pagi dan petang, dan dalam kitab ini, dalam pertemuan-pertemuan kita telah berlalu 2 bab pembahasan zikir pagi dan petang. Pertemuan pertama ada zikir pagi dan petang, kemudian pertemuan kedua zikir pagi dan petang, dan ini pertemuan ketiga ketika membahas zikir pagi dan petang. Nah, insya Allah dalam kesempatan ini kita lebih wujudkan maslahat sebagaimana di tempat-tempat lain. Kalau biasanya saya itu sungkan sama jenengan, ape nakoi sungkan, sopo awakmu kok nakoi aku. Ini kadang-kadang kalau enggak ditakoi itu lali, kadang lali. Nah, seingat jenengan sebelum yang kemarin, zikir pagi petang apa yang telah kita pelajari? Nek jenengan emut Mas Irwan. Nah, itu disebut apa? Lali. Alhamdulillah berarti sepodo menungso nilai lalian ngedeni. Sebelumnya kita membahas Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Itu disebut apa Pak Abdus Syakur? Masih ingat? Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Alhamdulillah. Nah, enaknya kan ngoten. Kalau kita kumpul tuh enaknya gitu, siji lali, siji eling. Nek dewe lali dewe kan rugi. Ini diantara hikmah daripada majelis. Nah, setelah Sayyidul Istighfar kita melanjutkan pada pertemuan beberapa hari yang lalu dengan membahas tentang zikir pagi petang. Sing kenal mawon nggih. Pak Win, nopo Pak Win? Yang pertemuan kemarin zikir pagi petangnya Pak Win. Subhanallah wa bihamdi. Keutamaannya diantaranya apa yang kita ingat? Atau lintunipun yang lainnya yang masih ingat di antara keutamaan Subhanallah wa bihamdi hina yusbih wa hina yumsi, ketika pagi mi'atu marrah, ketika sore juga 100 kali. Di antara keutamaan zikir ini apa? Pak Irman Malif. Bukan yang itu. Yang satunya. Yang 100 kali. Masalah ngerti keutamaan itu semangat enak gitu loh. Budal loh Mas yo. Tak sangoni 100.000. Oke Pak gitu. Lek kon budal tok diwehi apa ora kan aras-arasan. Ingat Pak Win, setelah ngerepek, saya juga ngerepek ini masalahnya. Belum ketemu. Jadi kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka di hari kiamat tidak ada orang yang datang dengan membawa keutamaan yang lebih utama dari apa yang dia bawa, yakni orang yang bertasbih Subhanallah wa bihamdi, tasbih tahmid 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka pada hari kiamat dia membawa sesuatu yang paling afdol, ya, yang paling utama, dan tidak ada yang menyamainya karena dia paling utama, kecuali orang yang mengatakan yang semisal dengan dia atau menambah dengan zikir-zikir yang lain. Nelek raya nek lawani ya dia paling utama. Nah, itu utama di hari kiamat. Kalau utama sekarang itu sangat relatif ya. Nah, maka hendaklah perkara yang sangat utama ini jangan lupa kita amalkan pagi 100, sore 100, subhanallah wa bihamdi. Ya, 2 zikir tersebut mudah-mudahan senantiasa bisa diamalkan sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Adapun tadi Pak Irwan menyebutkan di antara faedah subhanallah wa bihamdi, di antara faedahnya adalah ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga
itu hanya cukup satu ya. Satu aja subhanallah wa bihamdih itu dijanjikan oleh Allah ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di jannah. Itu cuma muni subhanallah wa bihamdih. Kalau yang 100 kali tadi beda lagi. Nah, ini keutamaannya. Kalau kita baca 100 kali hendaklah ikhtisab, meniatkan, di antaranya juga mengharapkan keutamaan ditanamkan satu pohon kurma di surga dalam sekali ucapan. Kalau isuk 100, sore 100, 200, wis duwe kebun 200 pohon kurma. Yakin wajib, ingkar kufur wong sing ngomong Rasulullah. Ya. Jadi perkaranya ringan, sederhana, tapi besar dalam timbangan. Dan salah meyakininya juga dalam bahaya yang sangat besar karena bisa membawa kekufuran. Nek gak yakin kufur. Ya. Terus ini harus kita perhatikan. Taib. Dan sekarang kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Beliau melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Beliau mencantumkan hadis. Kata beliau, An Abdillah ibn Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailati matar wa dhulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana. Liyusalliya lana. Fa adraknahu faqala asallaitum faqala asallaitum falam aqul syai'an faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqul, kata Khubayb ya. Qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat, maka takfika min kulli syai'. Takfika min kulli syai'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dalam sebuah hadis an Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Ini satu nama dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dikenal periwayatan hadisnya sangat sedikit. Bahkan hampir-hampir tidak dikenal nama ini oleh sebagian dari kita. Dan bisa dibilang hadis sahih yang dia bawakan ya hadis ini. Meskipun nanti dalam pembahasan tahrij hadisnya akan disebutkan Syekh beberapa perselisihan ulama padanya. Nah, dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar pada suatu malam yang terjadi hujan deras padanya. Jadi beliau waktu itu malam-malam keluar di saat hujan. Wa dzulmatin syadidah, dan di saat gelap gulita, peteng dedet. Kan malam itu kadang-kadang gelap gitu aja, tapi ada kalanya malam itu gelap banget. Tentu beda ketika malam itu waktu mendung dan ketika malam enggak mendung, meskipun tanpa bulan. Karena dengan bintang-bintang itu cukup membuat tambahan penerangan. Nah, beliau keluar pada satu malam pada saat hujan lebat dan pada kegelapan malam yang sangat karena hujan. Ya. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Ya. Kami mencari. Jadi sahabat-sahabat itu keluar malam itu pas hujan deras, gelap gulita, untuk apa? Mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Untuk dia sholat untuk kami, maknanya liyusolliya bina, agar dia sholat bersama kami, yakni mengimami kami, gulei. Masya Allah, ini sahabat.
Kemudian fadraknahu, alhamdulillah akhirnya Habib menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini itu dan kemudian faqala, kemudian Rasulullah mengatakan asolah itu, kalian sudah sholat. Nah ini tinggal nadanya nanti maknanya akan beda. Kalian sudah sholat berarti butuh dijawab sudah atau belum. Akan tapi bisa dinadakan asolah itu. Wis padha sholat yo. Atau mari sholat kabeh toh? Nah, umpamanya gitu. Kan beda ya. Cuman dalam bahasa Arab biasanya susunannya sama ya. Berarti sudah pada sholat. Nah ini setelah berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falam akul syai'an, maka Khubaib tidak menjawab sama sekali. Aku nggak mengatakan sesuatu, nggak jawab itu loh. Kadang-kadang ada orang ngomong, piye, semangat ta? Wis padha meneng baik. Itu biasanya toh, nggak mesti terjawab. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi setelah bertanya seperti itu, kul, ucapkan oleh kalian. Kul, katakan. Falam akul syai'an. Maka Khubaib, aku nggak ngomong sesuatu sama sekali, nggak mengucapkan juga, nggak merespon jawaban gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kul, katakan sesuatu atau ucapkan sesuatu. Kemudian Khubaib mengatakan falam akul syai'an. Ya. Aku juga nggak mengatakan sesuatu. Cuma falam akul syai'an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi atau mengatakan lagi, kul, katakan sesuatu. Khubaib juga dalam hatinya, falam akul syai'an meriwayatin. Aku nggak ngerespon, nggak ngomong sesuatu. Terus kayak nggak ada sesuatu gitu aja. Nah ini beberapa kali ya, beberapa kali. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kul. Nah ini yang kesekian kali, ucapkan sesuatu, katakan sesuatu. Maka Khubaib mengatakan, fakultu, ya Rasulullah, ma'akul. Aku suruh baca apa, wahai Rasulullah? Gak ngerti. Aku kon ngomong apa? Kok suruh kul maknanya bukan sekedar ngomong, tapi bacalah oleh kalian sesuatu. Ya, saya suruh baca apa, wahai Rasulullah? Kemudian qala Rasulullah mengatakan, kul, ucapkanlah, kul huwallahu ahad. Ucapkanlah olehmu, kul huwallahu ahad. Yakni bacalah olehmu surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad sampai selesai. Wal mu'awwidzatain, dan al mu'awwidzatain nanti kita sebutkan. Hina tumsi wa hina tusbih. Ketika pagi dan ketika sore dan ketika pagi, salah samarratin, 3 kali masing-masingnya. Kalau kau mengucapkan itu, takfika min kulli syai'in, maka kalian akan tercukupi ya dari segala sesuatu. Ya ini kalian akan tercukupi penjagaan dari Allah dari segala sesuatu gangguan. Di sini terdapat beberapa faedah yang ingin kita sebutkan, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid dari hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita adalah pada inti kul, ucapkanlah oleh kalian surat Al-Ikhlas dan al-mu'awwidzatain, pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah ini syahidnya dari yang ingin kita sebutkan. Kemudian apa itu al-mu'awwidzatain? Al-mu'awwidzatain yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang pertama qul huwallahu ahad, kemudian disebutlah al-mu'awwidzatain yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di sana ulama juga menyebutkan suatu istilah, kalau disebut semuanya itu biasa disebut al-mu'awwidzat ya. Al-mu'awwidzat. Kalau al-mu'awwidzat berarti mencakup qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah,
ketika disebutkan al-mu'awwidzatain atau al-mu'awwidzatan, itu yang diinginkan adalah al-falak dan an-nas. Kenapa dia disebutkan al-mu'awwidz, ya, al-mu'awwidzatan atau al-mu'awwidzatain? Karena pada dua surat ini terkandung padanya permintaan perlindungan, ta'awudz, ya, isti'adzah. Jadi ada permintaan perlindungan di sana, yakni qul, katakan wahai Muhammad, dan katakan wahai umat Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Berarti di situ ada kalimat a'udzu. Ini salah satu kenapa dia disebut muta'awwidz. Dan kemudian yang kedua pada Anas juga sama, qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu, ya. Jadi ini dua perkara ini disebut al-mu'awwidzatain. Kenapa disebut al-mu'awwidzatain padahal keduanya dua surat yang berbeda? Ini dari sisi taghlib, keumuman. Ngapunten nggih, saya jelaskan beberapa istilah aja. Dari sisi keumuman, ada di sana disebutkan, mungkin sebagian jenengan pernah dengar Umaroini. Jadi Abu Bakar, kan satu nama, Abu Bakar sahabat Nabi yang paling mulia, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar. Akan tapi dua orang ini kadang disebut dengan istilah Umaron atau Umaroini. Dua Umar, padahal sitoe Abu Bakar, sitoe Umar. Dan ini penyebutan dalam istilah Arab beberapa termasuk sesuatu yang boleh dan mungkin dari sisi keumuman. Ini diantara beberapa perbedaan bahasa Arab dengan bahasa kita. Nah, disebut al-mu'awwidzatain padahal dia dua perkara yang beda, sebagaimana itu tadi dari sisi keumuman karena dia kedua-duanya mengandung dua permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qul huwallahu ahad, di sana enggak ada kalimat permintaan. Di sana kan qul huwallahu ahad, bukan qul a'udzu. Kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu, aku berlindung, ya, aku minta perlindungan. Tapi kenapa oleh ulama tiga surat ini disebut al-muta'awwidzat, ya. Jadi seperti tiga surat ini terkandung padanya permintaan perlindungan. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas di sana tidak seperti itu. Nah, kenapa ulama menyebutkan tetap disebut al-muta'awwidzat? Dikarenakan ini bagaikan suatu muqaddimah. Karena pada Al-Falaq dan An-Nas itu kan minta perlindungan pada Allah. Nah, di dalam Al-Ikhlas di sana seseorang dibimbing, diarahkan, ya, dan supaya menjadi orang-orang yang muwahhid, yang bertauhid. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu sangat fokus, surat itu membahas tentang i'tiqad atau tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Ini mengandung ketauhidan. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika seseorang ingin benar-benar permintaannya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh menjadi orang yang benar-benar bertauhid agar permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa faedah istilah-istilah yang perlu kita pahami. Terus yang kedua, kenapa dan apa kaitannya tiba-tiba Rasul mengatakan kepada sahabat tadi, "Qul, katakanlah sesuatu." Padahal itu di saat malam itu tadi. Nah, ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya malam yang sangat kelam, ya, terjadi hujan yang deras di sana, tentu sangat mungkin terjadi bahaya-bahaya yang tidak diketahui, yakni bahaya-bahaya yang tersamarkan karena gelapnya cuaca dan derasnya hujan, sehingga bisa jadi di sana ada binatang-binatang yang membahayakan. Aduh, di sana bertingkahlah para tukang-tukang sihir, sehingga orang kadang
tidak waspada, ya. Karena pada kegelapan itu kita tidak bisa mendeteksi musuh yang sifatnya tersembunyi. Nah, makanya di situ Rasulullah menyebutkan karena suasana seperti itu, katakanlah oleh kalian, berzikirlah kalian pagi ini 3 kali dan sore surat ini masing-masing 3 kali. Begitu perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, pengen umatnya selamat dalam keadaan yang begitu gelap gulita, yang bahaya itu sangat mungkin hadir padanya tanpa dia sadari. Ini termasuk juga menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada faedah tambahan dari hadis ini, di sini kita sebutkan ringkas dari tahrij hadis ini, karena di awal pembahasan dulu kita telah sebutkan bahwasanya doa dalam kitab ini hanya dipilih yang sabit, yang sahih atau hasan. Padahal di sini hadis ini ternyata ada pembicaraan. Kita bacakan secara ringkas. Qala al-mu'allif, setelah menyebutkan hadis ini dalam catatan kaki, atau dia menyebutkan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah wa akharun wa fihi ikhtilaf. Ja'ala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu yaqulu fi nataijil afkar wa bisababi hadzal ikhtilaf tawaqqaftu fi tashihi. Jadi hadis ini diwariatkan oleh banyak perawi dan juga oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Akan tetapi hadis ini ternyata banyak diperselisihkan sahih apa enggak. Nah, enggak sahih kan berarti enggak bisa kita amalkan. Sahih apa enggak? Dan itu ternyata terjadi perselisihan di kalangan ulama ahlul hadis. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar yang kita kenal sebagai ahlul hadis, ya, di sana beliau sampai bersikap, disebabkan perselisihan yang banyak ini, aku tawakuf di dalam mensahihkan hadis ini. Aku diem, aku enggak bisa menetapkan ini sahih apa enggak. Padahal ini pakar hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, itu salah satu yang kita perlu koreksi. Iya ya, Ibnu Hajar aja tawakuf ini. Enggak ngambil sikap ini hadis itu dhaif, apa ini sahih. Ya, kita sebutkan faedah dikit tentang mustalah, nah juga sebagai pemicu kita untuk mempelajari ilmu ini. Kemudian Syekh Yahya hafizahullah taala kemudian menyebutkan summa janaha ila thubutihi fi tarjamati Abdullah bin Khubayb bin al-Isabah faqala min tariq bin Abi Asid al-Barrad an Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb an abihi qala kharajna fi lailati matiratin wa dzulmatin syadidatin fatalaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadits ila akhir. Ya. Kemudian Syekh mu'alif menjelaskan, kemudian ternyata Ibnu Hajar yang tadi itu mengatakan aku tawakuf hadis ini sahih apa enggak, aku enggak ngasih keputusan. Banyak diperselisihkan. Ternyata Ibnu Hajar itu condong kepada sabitnya hadis ini ketika menyebutkan biografi Abdullah ibnu Khubayb di dalam kitab Al-Isabah. yakni Abdullah ibnu Khubayb yang meriwayatkan hadis ini yang diajak bicara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata Ibnu Hajar itu condong terhadap sabitnya ini. Padahal di sisi lain ada khobar beliau tawakuf, nggak bisa memutuskan hadis ini. Ternyata di sisi yang lain dia condong kepada sisi riwayat sabitnya hadis ini. Ini dari sisi mustalah. Dan kemudian nanti insya Allah di belakang akan disebutkan kesimpulan daripada hadis ini. Akan tapi saya melanjutkan di dalam hadis ini, wa fihi fadlul mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad. Dan di antara hikmah dalam hadis ini adalah di dalamnya terdapat keutamaan al-mu'awwidhatain, yakni al-falak dan an-nas, wa qul huwallahu ahad, dan keutamaan surat al-ikhlas. Wa anna, di sana disebutkan wa anna man qalaha hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat yakfi min kulli syai'in. Nah,
tertunjukkan keutamaan atau keutamaan dari 3 surat ini adalah di sana barang siapa mengatakan ketika pagi dan ketika sore 3 kali yakfi min kulli syai'in, maka zikir itu tadi mencukupi orang tersebut dari sisi penjagaan dari segala gangguan atau gangguan segala sesuatu. Ya. Maka Allah akan cukupkan. Kenapa 3 surat yang pendek ini saja kok betul-betul luar biasa mencukupi keberadaan kita ya, dari sisi penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat ini benar-benar akan mencukupi ketika surat ini diucapkan atau dibaca sesuai apa yang Rasulullah bacakan kepada kita. Jadi ketika qul huwallahu ahad itu harus sama dengan apa yang diajarkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menyebut surat Ikhlas namun yang dibaca beda. Bukan menyebut atau membaca surat Ikhlas tapi bacaannya beda dengan cara bacanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bukan. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya surat ini benar-benar memberi keutamaan faedah kepada kita nek surate diwaca bener. Dan hari ini Allahul Musta'an menimpa banyak kaum muslimin ternyata sering salah dalam membaca sehingga dia menyangka membaca qul huwallahu ahad, ternyata dia tidak membacanya. Karena apa? Karena dimungkinkan bacaannya tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang masyhur di antara kita telah mendengarnya, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Warattil al-Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, ini amr. Kalau Al-Quran dibaca tidak dengan benar, maka dia berarti bukan Al-Quran. Berarti syarat pertama kita dapat keutamaan surat ini, kudu iso maca Quran bener. Carane piye? Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Mansur telah berkata Zaid bin Thabit, salah satu penulis Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-qiraati sunnatun mutabba'atun. Jadi al-qiraatu sunnatun mutabba'atun. Al-qiraah yakni membaca, yang dimaksud adalah membaca Al-Quran ini adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti, yang ittiba. Maknanya apa? Karena Al-Quran, qiraah, yakni membaca Al-Quran ini sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Nah, itu diikuti dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran ini membacanya tidak bisa kecuali di hadapan guru. Jadi Al-Quran itu bukan sakit dipelajari otodidak. Jadi kalau kita mungkin punya buku tajwid, kita mungkin buka medsos, banyak materi-materi pelajaran tentang baca Al-Quran, nek nggak di hadapan guru itu nggak bisa. Nggak akan bisa. Contoh yang sederhana. Di sana ada suatu kalimat dalam Al-Quran, bunyinya, tulisannya ya, la tak manna. La tak manna. Nah, ini bacaan ismam. Di buku tajwid disebutkan, oh ini bacaan ismam. Berarti bacaan ismam itu begini-begini. Tapi orang ini nggak di hadapan guru, nggak akan tahu. Ismam iku piye? Ismam iku mingkem monyong mingkem. Lah piye? Berarti la terus monyong.
Man. Ya salah. Karena dia harus di hadapan guru. Berarti lek wong belajar ke Al-Qur'an kok ora nang ngarepe guru, ya mesti salah. Makanya sekarang banyak kita temukan salah, memang salah. Pendek dibaca panjang. Nah, berarti orang sing diajari Nabi berarti bukan Al-Qur'an. Jadi wajib bagi kita agar dapat fadilah keutamaan surat ini kudu belajar maca Quran sing bener. Nah, belajar piye? Enggak iso otodidak, tapi harus mendatangi guru yang ahli di bidangnya. Nah, kita semangat monggo golek guru. Nek enek sing ordinir, golek guru sing apik, semangat didatangi. Nek ra enek sing ordinir, berlomba-lomba untuk mencari guru yang baik dalam bacaan Al-Qur'an. Ini orang-orang khusus saja nih. Saya pun nek ngajari Al-Qur'an yo sik plentotan. Butuh orang-orang khusus kalau mengajari Al-Qur'an dalam membacanya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga menunjukkan wajibnya kita mempelajari Al-Qur'an ini benar-benar di hadapan guru. Di sini saya nukilkan tadi dalam sebuah risalah, dalam sebuah athar disebutkan di sana kana Ibnu Mas'udin yukri'u rajulan faqara ar-rajulu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin mursalatan. Jadi dahulu Ibnu Mas'ud itu sedang ngajari moco atau menyimak, membimbing seorang laki-laki untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian laki-laki itu membaca dalam sebuah ayat, potongan ayat dalam surat At-Taubah seingat saya, di sana ada kalimat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Wal masakin. Nah, orang itu tadi membacanya mursalan. Jadi mengabaikan panjangnya. Jadi umpamanya saiki contohnya umpamanya inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ini enggak merubah makna. Tapi ternyata sama Ibnu Mas'ud disebut ditegur, kata beliau qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ma hakadha aqra'aniha sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Nabi itu mengajari aku membaca ayat ini. Enggak seperti itu, kata beliau. Faqala, maka orang laki-laki itu bertanya, kaifa aqra'ataha ya Aba Abdurrahman? Lalu bagaimana Rasulullah itu membacakannya, mengajari, membimbing kamu membacanya? Wahai Aba Abdurrahman, ya ini wahai Ibnu Mas'ud. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famadda. Maka dia Rasulullah memanjangkan. Nah, kalau kita baca di sebagian Al-Qur'an kadang dituliskan di sana beberapa translate apa ya? Yang Arab ditulis Indonesia itu apa Mas Irwan? Bahasanya. Napa Mas Farid? Translate nggih. Nah, itu kan biasanya ada Bismillahirrahmanirrahim, ada ba i s bismillah. Itu kalau dibaca ya nggak jadi, nggak benar. Maka orang akan baca umpamanya di situ tulisannya al a l l a h Allah, diwacane Allah, salah. Maka kita butuh guru karena bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah. Tapi ya delok contoh yang diucapkan Allah, Allah, bukan Allah, bukan Allah dan selanjutnya. Dan disebutkan pula, saya lanjutkan sedikit. Kenapa ayat ini benar-benar utama? Ya diantara di sana terdapat hadis dalam muttafaqun alaih yang masyhur, apalagi yang pernah ngajar TPA sangat menghafalnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik
kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu diantara keutamaan-keutamaan kenapa surat ini sangat utama, karena surat ini juga bagian dari Al-Quran. Nah, dari pembahasan awal ini bisa kita simpulkan secara ringkas bahwasanya keutamaan al-mu'awwidzat, yakni al-ikhlas, al-falak, an-nas, ini harus terpenuhi syarat jika orang ingin mendapatkan keutamaannya sebagaimana yang dijanjikan, yaitu dia membacanya benar seperti yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan, ternyata tidak bisa tidak Al-Quran harus dipelajari di hadapan guru. Mungkin akan sedih kita. Kadang kita mendengar orang membaca Qul huwallahu aja. Ini yang orang-orang rata-rata menghafal. Kadang-kadang dibaca ngeten. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Banyak kita temu yang seperti itu. Padahal ini surat yang harusnya dihafal ya. Nah, kalau dia baca seperti itu berarti dia bukan membaca Al-Ikhlas sebagaimana diajarkan Nabi. Karena yang diajarkan Nabi itu adalah Qul huwallahu ahad, bukan ahad. Nah, maka kalau orang nggak dapat fadilahnya berarti karena memang dia belum baca Al-Ikhlas secara benar. Ini salah satu contoh, dan insya Allah untuk pertemuan malam ini kita cukupkan pada sebagian pembahasan awal ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memperjumpakan kita pada pertemuan yang selanjutnya sehingga kita bisa membahas kesimpulan yang diuraikan ulama tentang sabitnya hadis ini yang bisa diamalkan, juga beberapa faedah dari surat-surat yang disebutkan tadi. Insya Allah sementara itu nek bahasane cerpen itu cerpennya bersambung. Percaya bersambung. Nek nggak ngikuti sambungannya khawatire engko ketinggalan. Nas'alullah taufik lima yuhibbu wa yardah. Dan kita cukupkan sekian. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita pada satu hadis ini pada pertemuan yang selanjutnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.